minta menjadi calon wakil presiden itu kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Belum muncul begitu ya. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran. Mahfud MD Mantan dan respect untuk Bapak Mahfud MD. Respect begitu ya. Sudah menjadi contoh negarawan yang sejati. Semangat terus Pak. Pokoknya semangat terus membangun Indonesia Emas. Ya, saya kira memang itu biasa ya. Memang di pengadilan pun selalu orang yang kalah selalu menganggap hakim tidak adil. Begitu ya. Mengatakan adil. Tapi tetapi di kali-kali ini saya melihat bahwa ada yang menginginkan supaya dilakukan pemilihan ulang dan sebagainya. Ada yang bermaksud juga mengajukan angket ke DPR. Iya. Semuanya itu hak-hak yang konstitusional saja sih. Ya, biasa menurut kami. Cuma kami ingin sampaikan bahwa dengan mengajukan usul hak angket ke DPR, itu adalah salah kamar. Oh, salah alamat. Kalau maksudnya dengan mengajukan hak angket bisa membatalkan hasil pemilu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi itu tadi pernyataan daripada advokat daripada pasangan Prabowo Gibran bersama dengan Yusril Iza Mahendra yang berencana untuk menyiapkan tim hukum kalau misalnya terjadi nanti di dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pokoknya tidak ada benarnya KPU Nah, itu ini mata benar yang ini. kalah. Pernyataan Mahfud benar. Dan orang yang ya. takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Iya betul. Nanti betul. yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Begitu ya. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan gitu. Curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Itulah pernyataan daripada Pak Mahfud MD yang mengatakan di mata yang kalah KPU tetap salah ya dan dianggap sebagai hal yang curang. Begitu ya Pak Mahfud ya. Saya mendukung juga nggak ada gunanya kalau tidak perlu dukungan Pak Mahfud ya. Angket itu bukan urusan paslon ya, untuk itu angket partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Tidak ingin tahu. Maka ya. saya enggak ikut-ikut bicara urusan paslon. Oh gitu. Koordinasi dengan paslon ya? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Begitu ya. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Itulah pernyataan daripada Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa itu urusan daripada partai politik dan tidak ada urusannya dengan paslon ya, alias Pak Mahfud, dan kelihatannya Pak Mahfud tidak begitu menyetujui dengan adanya hak angket. Begitu ya Pak Mahfud ya. Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Ganjar. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Ya, itulah adalah pernyataan daripada Pak Mahfud MD yang mengatakan saya adalah mantan daripada calon wakil presidennya Pak Ganjar. Dengan demikian putus hubunganlah antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Mungkin Pak Mahfud MD juga ada semacam pemikiran bisa jadi nanti kok bergabung di dalam kabinet Prabowo Gibran. Siapa tahu begitu beliau dibutuhkan kembali untuk membuat suatu stabilitas politik di tanah air. Dengan bergabungnya ke Pak Prabowo Gibran, otomatis kekuatan daripada pasangan Ganjar Mahfud otomatis akan melemah. Siapa tahu nanti daripada proses
hak angket yang digulirkan oleh PDIP akan melemah. Barangkali begitu ya. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari. Ini pernyataan Mahfud MD. Di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Yang menuding pasangan Bapak yuk. Ada yang tanya dalam Pak, gimana Pak? Ayo. Ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak. Itu daripada pernyataan Pak Mahfud yang mengeles pada saat mengatakan kalau anaknya yang tidak punya akhlak berarti ibunya yang berdosa. Tetapi sekarang sudah tidak berlaku katanya begitu, dan mungkin Pak Mahfud sudah sadar begitu ya. Pres nomor urut 3. Coba Pres nomor urut 3 Mahfud. Hak angket DPR tidak bisa ubah hasil pemilu. Tidak bisa ubah hasil yang pemilu. Yang diputuskan KPU atau MK. Nah ini betul. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri, ujar Mahfud. Dia menegaskan hak angket adalah jalur politik bagi anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait anggaran dan wewenang. Sementara itu, keputusan KPU dan MK soal hasil pemilu berada di jalur lain. Mahfud menegaskan pernyataannya itu diutarakan dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum. Itulah pernyataan daripada Pak Mahfud yang kalau pakar hukum memang ya seperti itu, sebagai pakar hukum. Tetapi kalau sebagai cawapres beda lagi. Tetapi sekarang Pak Mahfud kelihatannya sudah begitu menyesal. Ada pernyataan beliau menyesal. Dikira itu kalau dia itu dengan Ganjar, Pak Jokowi dukung Ganjar, pasti jadi. Ternyata ada Gibran dong. Ya, dia otomatis juga nggak enak dong masa melawan bosnya. Tetapi kan akhirnya terpaksa kan harus melawan kan, karena tuntutan daripada sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar, juga tuntutan daripada PDIP, otomatis beliau kan mestinya seperti itu ya. Namun demikian pada kenyataannya dia kalah, tidak bisa alias tidak kuat untuk melawan daripada Prabowo Gibran yang dibackingi, ataupun tidak dikatakan tetapi kan tanpa dikatakan Pak Jokowi dukung Gibran, tetapi kan dia anaknya dong, otomatis ya Pak Mahfud kalah begitu bro ya. Kami ketika penyesal saya Pak diminta Mahfud menjadi calon wakil presiden itu kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul gitu. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih. Kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran. Gitu. Lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya ngitung utang kekuatan kita. Ya, jadi terkejut ya Pak Mahfud ya begitu. Lawannya kok Gibran, otomatis Pak Mahfud menjadi lemes, harus hitung ulang kalkulasi perpolitikan Indonesia. Aduh Pak Mahfud kasihan begitu ya, kena prank. Kena prank Pak Jokowi, istilahnya dianggapnya Pak Jokowi tetap masih dukung Ganjar, ternyata dukung Gibran. Nah, oke bro, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.